Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Solo merupakan salah satu kota original itu di Kota Surakarta dengan untuk pengawasan, penganggaran dan legislasi. Antara lain di bidang pengawasan, DPRD Kota Surakarta mengawasi dan memantau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kewenangan instansi atau otoritas sesuai dengan peraturan. Acara ini dimulai, marilah kita saksikan persembahan tari. Struktur pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPA Putri Cempo ini, atau yang biasa kami sebut sebagai PLTSA Surakarta, telah dimulai sejak tahun 2016, yaitu sejak kami ditetapkan sebagai pemenang lelang terbuka oleh pemerintah Kota Surakarta. Setelah melalui kurun waktu yang cukup panjang, alhamdulillah, sampailah kita pada hari yang sangat membahagiakan ini, di mana infrastruktur pengolahan sampah Kota Surakarta untuk memproses sampah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan ini telah resmi mendapatkan sertifikat layak operasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perjuangan panjang dan melelahkan lebih dari 7 tahun ini, insya Allah akan memberikan manfaat besar bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah Kota Surakarta, bagi masyarakat Kota Surakarta, bagi penduduk sekitar TPA Putri Cempo, bagi PT PLN, bagi Provinsi Jawa Tengah, maupun bagi rakyat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Harapan kami adalah bahwa PLTSA Surakarta ini tidak hanya dapat menjadi solusi bagi permasalahan sampah kota di Surakarta maupun di kota-kota lain di Indonesia, namun juga dapat menjadi center of excellence, yaitu suatu fasilitas yang dapat digunakan secara bersama untuk pembelajaran, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, sarana riset dan pengembangan, sarana pelatihan dan dukungan untuk pengolahan sampah menjadi energi baru yang bersih dan ramah lingkungan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, PLTSA Surakarta ini nantinya akan mengolah sampah Kota Surakarta setidaknya sebanyak 545 ton sampah mentah per hari, yang merupakan campuran dari sampah lama dan sampah baru yang datang dari Kota Surakarta, yang nantinya dapat membangkitkan energi listrik kurang lebih sebesar 8 MW. Sebagian energi listrik ini nanti akan kami gunakan sendiri, dan sebagian lagi sekitar 5 MW akan kami jual kepada PLN,
untuk disalurkan pada pelanggan PLN melalui jaringan distribusi. Dalam kurun waktu 5-7 tahun ke depan setelah beroperasi, diperkirakan gunungan sampah di belakang kita ini yang ada di TPA Putri Cempo akan habis, sehingga kedepannya kerjasama pengelolaan sampah akan diperluas ke wilayah Solo Raya melalui program mendatangkan sampah dari luar daerah atau disebut Gemah Murah, yang didukung oleh suatu informasi kebutuhan sampah monitoring online yang disebut Sibusari, yang telah dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Diharapkan keberadaan PLTSA Surakarta yang ditunjang dengan Gemah Lurah dan Sibusarinya dapat mewujudkan optimalisasi dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir, baik di Kota Surakarta pada khususnya dan wilayah Solo Raya pada umumnya, sehingga masalah sampah di Solo Raya ini dapat diatasi dengan lebih baik dan terencana. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula izinkanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Surakarta, pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Mineral, Kantor Staf Presiden, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, PT PLN, Bank CCB Indonesia, dan instansi-instansi lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang telah dengan sekuat tenaga membantu, mendukung, mengawal, memberikan arahan sehingga pembangunan PLTSA Surakarta ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada Kepala DLH Surakarta, Ibu Kristiana Haryanti, mohon berkenan untuk bergabung. Pengambilan gambar cukup. Sibusari, Sistem Informasi Kebutuhan Sampah Monitoring Online. Berkembang pesat utamanya dari segi industri, perdagangan, dan pariwisata. Perkembangan Kota Solo diikuti dengan munculnya permasalahan baru, yaitu sampah. Maraknya penggunaan plastik, minimnya kesadaran penduduk akan pemilihan sampah, membuat sampah rumah tangga semakin banyak diproduksi. Banyak yang mengira permasalahan sampah dianggap selesai ketika sampah sudah sampai di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Namun ternyata disitulah permasalahannya. Karena di banyak provinsi di Indonesia, sampah di TPA hanya dikelola dengan sistem open dumping, yaitu penumpukan terbuka dan pemadatan. Padahal ini sistem konvensional yang membutuhkan waktu lama untuk sampah terdaur ulang dengan luas lahan terbatas. Sampah terus bertambah setiap hari, sementara TPA akan mengalami over capacity. Kami PT Solo Citra Metro Plasma Power dipercaya oleh pemerintah Kota Surakarta untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah Kota Surakarta.
Yang di bawah 20 mm umumnya terdiri dari pasir, tanah, abu, humus, dan partikel kecil lainnya yang tidak akan mencemari lingkungan bila dikembalikan ke TPA. Sedangkan sampah di atas 20 mm akan dikirim ke gudang menggunakan wheel loader untuk disortir secara manual di sorting table oleh para pekerja. Dalam sorting table, material yang tidak dapat terbakar atau non-combustible seperti kaca, metal, batu, dan lainnya akan dipilah dan dibuang. Sampah yang telah bersih dari partikel kecil dan material non-combustible siap untuk dikeringkan. Proses pengeringan sampah yang akan dilakukan dibedakan menjadi dua metode. Yang pertama adalah metode bio-drying, yaitu metode pengeringan sampah menggunakan bioaktivator berupa bakteri yang disemprotkan ke dalam tumpukan sampah. Bakteri yang terkandung di dalam bioaktivator ini hidup dengan cara menghisap air yang terkandung di dalam sampah sehingga sampah akan kering dalam waktu 4 hingga 5 hari. Metode pengeringan sampah yang kedua adalah dengan menggunakan mesin rotary dryer, yaitu mesin pengering sampah yang menggunakan energi panas untuk menguapkan air yang terkandung di dalam sampah. Sebagian sampah yang telah melalui proses pengeringan yang disebut RDF akan dibentuk menjadi briket guna menambah berat jenis feedstock. Sebelum sampah dapat diproses menjadi briket, sampah tersebut harus dicacah menjadi potongan-potongan kecil terlebih dahulu di mesin shredder. Sampah yang telah menjadi potongan-potongan kecil tersebut selanjutnya siap untuk dijadikan briket pada mesin briketer. Mesin ini menggunakan prinsip pres tekanan tinggi dan thermal atau panas untuk memproses potongan-potongan sampah kecil tadi menjadi briket yang padat dan berat. Briket yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian akan dicampur kembali dengan RDF lainnya dengan komposisi tertentu, sehingga berat jenis feedstock yang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk gasifier menjadi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Feedstock hasil pencampuran RDF dan briket tersebut selanjutnya siap diumpankan ke dalam gasifier dengan menggunakan bucket elevator. Di dalam gasifier, feedstock berupa RDF dan briket sampah tersebut mengalami proses gasifikasi, di mana feedstock tersebut dikonversi dari fase padat menjadi fase gas, sehingga terbentuk gas sintetis atau syngas karena adanya induksi panas yang sangat tinggi di dalam gasifier yang dapat mencapai temperatur lebih dari 1000 derajat Celcius. Syngas yang dihasilkan dari proses gasifikasi sampah di dalam gasifier ini selanjutnya dibersihkan dari partikel pengotor seperti abu, tar, fenol, dan lain-lain dengan menggunakan filter berlapis mulai dari Sajon, wet filter, fine filter, dan bleached filter. Syngas tersebut juga diturunkan temperaturnya dari kisaran 300 derajat Celcius menjadi sekitar 20 derajat Celcius dengan menggunakan heat exchanger yang menggunakan media air sebagai pendinginnya dari cooling tower dan chiller. Tidak lupa juga digunakan mist eliminator untuk membuang uap air yang masih terkandung di dalam syngas, sehingga gas yang dihasilkan menjadi gas yang sangat bersih dan siap digunakan sebagai bahan bakar bagi genset berupa gas engine. Syngas yang telah bersih selanjutnya disalurkan ke gas engine melalui instalasi pipa gas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar bagi gas engine untuk memproduksi tenaga listrik. Tenaga listrik PLTSA Surakarta yang dihasilkan adalah sebesar 8 MW dari total penggunaan 20 gas engine yang masing-masing berkapasitas sekitar 400 kV ampere. 4, 3, 2, 1, berikan aplaus yang meriah untuk peresmian PLTSA Putri Jempol. Terima kasih Bapak. Hari kita sebagai keringat segala macam, kemudian kita masukkan ke dalam reaktor.
karena adanya induksi panas yang sangat tinggi. Daerah-daerah di sekitar Kota Solo, artinya Solo Raya sudah sepakat untuk mengirimkan sampah ke sini. Iya. Jadi dari suku-suku ya, itu nanti berkomitmen mungkin setelah 5 tahun ke depan ya untuk mengirim sampahnya ke sini. Artinya selama 5 tahun ini nanti sampah itu Menghabiskan ini dulu, menghabiskan gunung kita sendiri dulu. Tapi kan dari Baru nanti menerima sampah dari luar kota. Tapi untuk kerjasamanya ditindaklanjuti lebih dini atau Ya, ini sekarang kita ikat dari sekarang, dan yang jelas ini solusi untuk bukan untuk kota Solo saja, tapi solusi bersama untuk semua ya. Itu jadi bahkan Jogja nanti juga bisa kita tampung juga sampahnya, tenang aja. Tapi dengar kalau untuk ini sampah lama itu hanya bisa dipakai berapa, sekitar 30-an persen. Yang lainnya gimana? Ya makanya nanti kami tindak lanjuti. Ya, tidak masalah. Pokoknya prioritas kita sekarang menghabiskan gunung-gunung yang ada di sini, lalu kita datangkan sampah dari luar kota. Oke? Mas, itu nanti dari daerah kena retribusi atau seperti apa? Kena retribusi dari Itu daerah? nanti tanya sama Bu Kepala DLH ya. Pokoknya kita ingin bukan Solo saja, tapi juga Klaten, Wonogiri, Sragen, dan lain-lain untuk bisa ya menikmati kecanggihan dari alat gasifier yang ada di sini. Oke? Untuk pengiriman nanti transportnya seperti apa? Disediakan juga Dari mereka sendiri. Ya. Oke, apalagi nanti kalau ada jalan tol Solo Jogja itu juga pasti akan lebih memudahkan lagi. nasi pemulungnya gimana mas? Nasi pemulung dan kayak sarung sapi Nanti akan kami tindak lanjuti lagi ya. lokasi mana mas? Nanti akan kami tindak lanjuti lagi. Oke? Bos? Visi kontrak pembelian dengan PLN Sudah ada Bos. Ini nanti silakan ditanyakan ke Pak GM PLN nih. Oke? Pun nggih. Bisa langsung disalurkan lewat gardu yang ada di Palur. Oke? Kasih ya. awal mungkin penggunaan untuk di sini dulu Nampaknya atau masalah bisa bertahap nanti ya. Wes ya. Makasih. Selainnya yang diresmikan apa lagi? Selainnya yang diresmikan apa lagi? Besok kita bikin task force untuk ini rumah sakit yang dari Abu Dhabi ya besok. Balik kampung? Balik kampung apa? Balik Kambang ini bulan apa? Oktober habis November Desember nggih. Itu nggih. Nanti biar ditindaklanjuti juga kelanjutan kerjasama dengan Jatim Pak juga ya. Kalau emang gitu semua. Nggih. Pun clear semua. Islamic Center dibicarakan besok juga. Dubesnya kan kesini besok. Intinya udah siap. Oke. Lalu pembangunan lanjutan yang menggunakan hibah dari UAE juga akan segera kami realisasikan. Sudah ada dananya sudah ada di rekening juga. 17 titik prioritas ini makin dikebut. Enggak dikebut juga, sudah sesuai jadwal Pak. Oke. Makasih. Udah Pak. Mudah-mudahan lancar semuanya. Menteri Pak. Oh, Iya. Lebih cepat ininya boleh nggak? Biar ada dari Kadin masuk. Ya, ini masih.